Kementerian Agama lagi-lagi mencatatkan prestasi baru karena telah berhasil mengambil alih ranah MUI dengan mengganti logo halal yang lama menjadi logo halal yang baru. Berubahnya warna hijau yang sangat lekat dengan nuansa keislaman menjadi warna ungu yang lekat dengan aroma kesedihan. Mungkin Kementerian Agama sedang diterpa nelangsa dan nestapa hingga mereka lupa esensi warna hijau yang identik dengan pakaian surga dan warna yang Rasul suka. Logonya pun jauh dari kata representasi negeri. Padahal yang buat logo ini sering banget teriak-teriak NKRI harga mati. Lamanya branding dan penggunaan logo sebelumnya memudahkan kita mengenali label halal barang yang kita beli. Atas pergantian yang terjadi ini otomatis kita jadi pusing, berpusing ria dalam mengenali label halal baru yang sudah diganti. Jadi apa tujuan diganti ini? Apa? Intinya aneh bin ajaib. Kementerian yang satu ini emang paling doyan cari sensasi. Semua dibikin ribet. Hemat saya, yang perlu diganti itu bukan logonya, tapi isi di kolom komentar. Buat teman-teman sebangsa dan setanah air, khususnya yang beragama non-muslim, tolong dengarkan video saya ini baik-baik. Tolong jangan di-cut, jangan dipotong-potong, takutnya nanti disalahgunakan oleh orang-orang yang ber-EQ jongkok. UAS menyampaikan suara yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah suara azan, dan binatang paling bernajis adalah anjing. Ustadz Abdul Somad tersebut menyampaikan hal itu hanya berlaku untuk kami yang beragama Islam, tapi tidak berlaku untuk kalian yang beragama non-muslim. Dan UAS juga menyampaikan binatang yang bernajis itu adalah anjing. Binatang yang paling bernajis itu adalah anjing. Itu hanya versi agama kami, bukan versi agama kalian. Jika binatang yang paling mulia yang bisa disentuh adalah anjing, yang bisa dimakan itu adalah anjing, itu versi agama kalian. Silahkan pelihara, silahkan sentuh, dan silahkan makan. Kami tidak mengganggu gugat apa yang kalian lakukan. Dan satu yang harus diingat, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam, toleransi itu adalah saling mengerti dan saling memahami, bukan saling nyindir dan bukan saling nyinyir di sosial media. Henti-hentinya Kementerian Agama membuat polemik kali ini. Logo halal diganti dengan gunungan wayang. Bentuknya seperti gunungan wayang. Siapapun orangnya yang melihat itu bukan abjad Arab halal, nggak akan ada yang tahu kecuali Anda sendiri. Sedangkan kata halal diambil dari bahasa Arab. Apa maunya Kementerian Agama? Sedangkal itukah pola pikir Anda? Sebenci itukah Anda terhadap bahasa Arab? Bahasa yang dipakai dalam Al-Quran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saya nggak tahu kenapa setiap hari pejabat-pejabat kita membuat kontroversi. Mereka digaji pakai uang rakyat, terus nggak boleh dikritik, nggak mau dikritik. Anda mewakili Kementerian Agama. Saya tidak bicara ormas Anda, golongan Anda. Yang jelas Anda mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan nanti pengikutnya ngamuk dikritik, pengikutnya marah, pengikutnya ngerahin pasukan, cemen. Jangan seperti itulah. Musyawarah dengan para ulama yang mempunyai ilmu, kemampuan di bidangnya. Jangan mentang-mentang berkuasa Anda seenaknya. Demi Allah, kalau menurut saya itu pelecehan dan penghinaan. Yang benar itu budaya dibawa ke dalam Islam. Selama budaya itu benar, ikuti aturan Islam, syariat Islam. Kalau Anda mengaku beriman, kalau Anda mengaku bersyahadat, bukan Islam harus mengikuti budaya. Itu kan otaknya rusak, somplak, dungu. Mau marah? Faktanya seperti itu. Jangan nanti kritikan masyarakat, laporin polisi, ngerahin pasukan. Macam apa pejabat seperti itu? Demi Allah, saya orang yang tidak terima dengan logo yang baru dari
Lihatin semua negara, bahkan negara kafir, katanya tulisannya mirip dengan yang ditulis dari MUI, halalan jelas. Coba yang sekarang dilihat, orang melihatnya bukan halal tapi wayang bentuk gunung gitu loh. Anda mau suka wayang silahkan, Anda mau suka budaya silahkan, tapi jangan menganggap bahwa budaya itu lebih mulia dari Islam. Hati-hati guys, orang yang berpaham liberal dan komunis sudah merajalela, sudah berani mengganti simbol-simbol Islam. Hati-hati, mereka masuk ke seluruh penjuru, baik instansi pemerintahan, pejabat, menteri dan lain-lain. Hati-hati, itulah pejabat-pejabat biadab yang ingin merongrong, yang ingin merubah kemuliaan kalimat-kalimat Allah. Logo sudah diganti, nanti bisa-bisa ke Mekah suruh pakai kebaya, ke Mekah suruh pakai belangkon, dan bisa jadi nanti hajinya nggak ke Mekah tapi ke suatu tempat tertentu yang mereka meyakini lebih baik daripada Mekah. Seperti itu orang-orang liberal, orang-orang komunis seperti ini itu tidak suka dengan Arab, tidak mau ke sana, pemborosan katanya. Ya mereka akan bikin tempat sendiri seolah lebih baik dari tanah Arab, tapi mereka bersyahadat pakai bahasa Arab, mengaku beriman, tetapi perilakunya jauh dari kata iman. Mereka justru menyimpang. Itulah orang-orang liberal, itulah paham-paham komunis yang suka membalikan fakta, suka mengadu domba. Memang betul Firaun sudah gak ada, Namrud gak ada, Abu Jahal gak ada, tapi perilaku mereka sampai detik ini masih ada. Dan insya Allah orang-orang seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim akan selalu ada mengikuti beliau untuk membela agama ini. Jadi ketika ada kemunafikan, ketika ada kebiadaban, pelecehan agama, yakinlah akan ada manusia yang membela agama ini dengan kecintaannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya kemenangan itu lahir dari Allah Azza wa Jalla. Siapapun penguasanya, Fir'aun sehebat apapun dia tenggelam, sehebat apapun Fir'aun, Namrud hanya dengan seekor nyamuk. Semoga orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin zalim, menteri-menteri zalim mendapatkan hukuman setimpal sesuai apa yang dilakukan, dan Allah lah hakim terbaik. Warah atau tidak dengan MUI, tetapi faktanya Kementerian Agama mengatakan bahwa akan berlaku bertahap logo halal dan dari MUI akan dihilangkan. Cuman yang Anda perhatikan nanti, jangan Anda berpikir seperti kemarin ada tulisan Arab halal, karena tulisan halalnya dibentuk seperti wayang bergambar gunung, nah, seperti pembukaan dalam wayang. Nggak tahu apakah ada kebetulan atau sengaja didesain karena kemarin ada kasus wayang yang heboh atau seperti apa, Allah alam. Saya jadi teringat pernyataan dari almarhum Tengku Zulkarnain bahwasanya prediksinya setelah FPI HTI dibubarkan maka nanti MUI yang akan dibubarkan, atau bisa jadi Muhammadiyah atau PKS, orang yang kritis, yang berbasis Islam yang kritis itu perlahan-lahan akan dihilangkan atau dibubarkan. Allah alam, kita lihat ke depan seperti apa. Tetapi semoga para ulama kita yang lurus, yang menyampaikan hak itu hak, yang batil itu batil, tetap istiqomah, tidak takut terhadap oknum pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk mendiskreditkan Islam atau untuk melemahkan semangat Islam yang ada di pemerintahan. Semoga itu tidak terjadi. Tapi apapun itu rencana manusia, Allah lah hakim terbaik. Kita sebagai umat beriman senantiasa berdoa semoga singa-singa Allah akan selalu mengaum ketika ketidakadilan, ketika pelecehan terhadap agama, ketika penghinaan terhadap syariat itu nyata di depan mata. Karena moto orang beriman adalah
hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Hidup mulia artinya bermanfaat buat sesama, buat bangsa, buat negara. Mati sebagai syuhada adalah mati di jalan Allah, baik itu dalam beribadah, ketika mencari rezeki, dan lain-lain. Itulah yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh orang beriman. PKI-nya mulai nongol nih, orang-orang komunis. Dari dulu orang yang ingin membubarkan MUI itu pasti komunis. Orang yang selalu nyebut kadrun itu komunis. Jadi ingat ya, dari dulu sudah diingetin sama ulama kita. Orang yang mengeluarkan statement kadrun, bubarkan MUI, bubarkan ormas-ormas yang cinta kepada agama, yang membela Islam, itu sama mereka pasti disebut kadrun. Bubarkan. Zaman Soekarno, siapa yang dibubarkan? Masyumi. Zaman sekarang, siapa yang sudah dibubarkan? FPI, HTI, sebentar lagi MUI. Sudah diprediksi sama Tengku Zulkarnain almarhum. Dan sudah disampaikan kepada Kiai Ma'ruf Amin waktu itu. Jadi hati-hati rakyat Indonesia, paham komunis, PKI gaya baru sudah muncul terang-terangan. Apakah kita mau diam? Kita diam diinjak-injak mereka, atau lawan komunis bangsat dan biadab. Ormas, bukannya MUI di dalamnya ada seluruh perwakilan ormas? Ada PBNU, Muhammadiyah, Matlaun Anwar, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Dan MUI sudah 34 tahun bro, kemana aja? Kamu yang mesti belajar, gitu loh. MUI itu yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa tentang umat Islam. Kalau Kemenak kan mewakili semua agama, kenapa ikut campur? Bukannya kemarin Kemenak bilang ke gereja, masuk gereja dan lain-lain, dia mengakui bahwa saya adalah menteri semua agama. Betul, gitu loh. Lah kenapa sekarang urusan halal ikut campur? Belajar lagi, akal sehatnya dipakai. Dan Kemenak itu sebenarnya instansi pemerintah yang personal atau perwakilan ormas. Kenapa kok ketika Kemenak dikritik, yang ngamuk ormasnya, yang teriak-teriak ormasnya? Mikir, belajar lagi, jangan taklid buta. Karena kalau orang taklid buta terhadap golongan, itu jadinya dungu. Paham? Makanya belajar Islamlah secara kafah. Jangan membela orang yang salah. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu orang beriman. Jadi jangan taklid sama golongan, fanatik sama golongan. Fanatik yang paling baik adalah kepada Islam, kepada Al-Quran. Karena tidak ada salahnya dalam Islam dan Al-Quran. Kita meyakini ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka surga dijanjikan oleh Allah. Tetapi kalau mengikuti golongan, gak ada jaminan. Di surga gak akan ditanya, malaikat gak akan bertanya apa ormasmu, apa golonganmu, apa aliranmu, gak ada. Paham sampai sini? Saifuddin yang mengusulkan agar Kemenak merubah ayat suci, 300 ayat suci dalam Al-Quran. Kemudian dia menuduh bahwasanya teroris lahir dari pesantren. Apakah pendeta biadab seperti ini akan dibiarkan? Apakah kepolisian Republik Indonesia akan tutup mata? Apakah menunggu umat Islam bereaksi? Saya katakan kepadamu, wahai Saifuddin, kamu kafir. Kamu bukan Islam. Jadi jangan urusi urusan agama kami. Kami punya keyakinan, kami punya ulama yang jadi panutan kami. Silahkan kamu urusin agamamu yang baru. Nggak perlu kamu urusin agama kami. Jangan tabuh genderang perang sebelum terjadi keributan yang lebih luas. Saya pribadi sebagai orang beriman, orang Islam yang tidak mau agama saya dilecehkan, segera bertindak tangkap manusia satu ini, Pak. Mau nunggu apa? Nunggu keramaian, nunggu kegaduhan terjadi di negeri ini? Sudah nyata dan jelas pernyataannya. Videonya jelas, ungkapannya jelas. Tidak perlu nunggu laporan. Segera panggil dan tindak sebelum tindakan yang lebih luas dari masyarakat itu dilakukan kepada dia, si manusia kafir satu ini. Dia murtadin yang sengaja ingin memecah belah bangsa ini. Dia tidak tahu Islam, tapi bicara Islam. Dia tidak tahu agama, tapi bicara agama. Sungguh, sekarang penistaan, penghinaan, pelecehan nyata di depan mata. Apakah kita akan diam melihat manusia-manusia seperti ini? Semoga
Giroh kita akan selalu bangkit membela dan menegakkan agama Allah terhadap manusia-manusia pecundang yang ingin memecah belah bangsa, memecah belah agama, dan memecah belah kerukunan antar sesama. Semoga Kepolisian Republik Indonesia segera bertindak dan mengambil sikap terhadap Pendeta Saifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.